兄弟，这两天。 Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya One Trisna Story. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Di video ini, Wawan akan melanjutkan pembahasan alur cerita Put Your Head on My Shoulder chapter 11. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Di chapter sebelumnya, Wei mendapatkan buku dari Profesor Chiang yaitu Cara Meraih Hati Wanita. Di rumah, Wei mulai membaca buku tersebut dan mempraktekannya. Sampailah di cara yang ketiga. Dari sudut pandang wanita, bagaimana pria terlihat seksi, yaitu dari gaya rambut. Perhatikanlah gaya model rambut Anda. Wei merasa tidak yakin cara yang ketiga ini akan berhasil, karena sebelumnya Momo mengatakan gaya rambut Wei seperti penutup toilet. Demi ingin disukai Momo, Wei pergi ke tempat barbershop untuk memotong gaya rambut sesuai dengan Momo sukai. Si tukang barbershop merasa gaya rambut yang Wei inginkan tidak cocok dengan Wei. Namun Wei tetap memaksa untuk memotong gaya rambut tersebut. Selesai sudah, si tukang barbershop memotong gaya rambut sesuai dengan keinginan Wei. Karena sudah selesai, Wei lalu pamit pergi. Namun dicegah oleh si tukang barbershop yang masih merasa gaya rambut Wei tidak cocok untuknya. Akan kupangkaskan yang baru untukmu. Jika Wei keluar dengan gaya model seperti ini, reputasi si tukang barbershop akan rusak dan nama si tukang barbershop akan ternoda hanya karena gaya rambut tersebut. Akhirnya, Wei menyetujui si tukang barbershop memotong ulang setelah Wei dibujuk oleh si tukang barbershop. Wei berjalan menuju ruangan Profesor Chiang. Chole yang melihat Wei pergi menuju ruangan Profesor Chiang merasa curiga lalu mengikuti Wei. Profesor Chiang mencari Wei untuk menanyakan perihal buku yang diberikan Profesor Chiang apakah buku tersebut berguna. Chole yang mengikuti Wei ternyata juga menguping pembicaraan antara Wei dan Profesor Chiang. Merasa semakin curiga, Chole melabrak masuk. Profesor Chiang sudah Chole duga, Profesor Chiang bersekongkol dengan Wei. Pantas saja Wei lebih hebat dalam eksperimen dan hitungan. Semuanya Wei lebih hebat dari Chole. Profesor Chiang sudah tertangkap basah. Profesor Chiang tidak bisa lagi membantah. Profesor Chiang lalu mencoba menjelaskan, bukan seperti itu Chole. Profesor Chiang hanya memberikan sebuah buku, yaitu Cara Mengejar Wanita. Masih tidak percaya, Profesor Chiang menyuruh Wei menunjukkan buku yang diberikan Profesor Chiang kepada Chole. Namun Wei lupa membawa bukunya. Bertambahlah Chole tidak percaya. Jika Profesor Chiang ingin Chole percaya, berikan juga kepada Chole buku yang Profesor Chiang berikan kepada Wei. Profesor Chiang lalu ingat, sepertinya masih ada satu buku yang ada di istri Profesor Chiang. Profesor Chiang akan menyuruh istri Profesor Chiang membawa bukunya kemari. Buku yang dibawa istri Profesor Chiang adalah Cara Mengejar Pria Tampan. Mengetahui Wei menanyakan masalah cinta kepada Profesor Chiang, istri Profesor Chiang pun turut membantu Wei. Konsultasi cinta pun dimulai. Wei, apa yang harus Wei lakukan saat bertemu gadis yang Wei sukai? Chole menjawab, dengan mengejarnya. Bagaimana cara mengejarnya? Wei harus pahami gadis yang Wei sukai dan isi pikirannya. Setelah itu, Wei bisa beradaptasi dengan gadis tersebut. Lalu memberitahu gadis tersebut bahwa Wei menyukainya. Tidak dengan cara langsung memberitahu bahwa Wei menyukai gadis tersebut. Itu terlalu terburu-buru. Dulu, Profesor Chiang menyatakan perasaannya dengan mengirimkan puisi cinta setiap hari. Saat melihat puisi cinta dari Profesor Chiang, hati istri Profesor Chiang meleleh. Selesailah rapat konsultasi mengenai cinta. Istri Profesor Chiang memberikan buku miliknya kepada Chole. Chole akhirnya percaya, tidak menginginkan buku Cara Mengejar Pria Tampan. Namun istri Profesor Chiang tetap memaksa menyuruh Chole mengambil buku tersebut. Mengertilah Wei dengan wejangan yang diberikan oleh istri Profesor Chiang. Di rumah, Wei mulai membuat puisi cinta untuk Momo. Setelah selesai membuat puisi cinta, keesokan harinya Wei membawa puisi cintanya di lab untuk diperlihatkan kepada Profesor Chiang dan Chole. Pendapat Profesor Chiang setelah melihat puisi cinta Wei, menurut Profesor Chiang sangat bagus, tulus dan mudah dimengerti. Menurut Chole, walaupun Chole tidak mau mengakui, namun nilai sastra Wei lebih tinggi ketimbang Chole. Chole rasa semua wanita pasti menyukai Wei. Sudah yakin puisi cinta Wei sangat bagus, serah terima kertas puisi cinta pun siap diberikan. 加油！
Ketika ingin menaiki lift menuju rumah, Momo melihat pengumuman pemadaman listrik. Momo benci naik tangga saat Momo sedang menstruasi. Di kamarnya, Momo yang sedang menstruasi dengan kondisi listrik yang padam, Momo merasa kedinginan. Momo lalu menghubungi Wei, meminta Wei membelikan Momo penghangat perut saat Wei pulang nanti. Ternyata, Wei sudah berada di bawah menyuruh Momo turun karena salju telah turun. Mengetahui salju telah turun, Momo dengan semangat turun dari tempat tidurnya menuju jendela untuk melihat salju. Padahal sebelumnya, Momo tidak mau keluar berselimut karena merasa dingin. Momo tampak senang melihat salju yang telah turun. Saatnya penyerahan puisi cinta dimulai. Wei lalu memanggil Momo, memberikan kertas puisi cintanya. Mulailah Momo membaca puisi cinta Wei. Akankah berhasil? Bukannya mengerti, Momo justru mengatakan, "Kenapa Wei memberikan kertas ini pada Momo? Kenapa Wei memberikan catatan Wei? Wei sedang pamer pada Momo bahwa pelajaran di jurusan Wei sulit. Apa Momo tidak mengerti?" Wei mencoba menjelaskan, namun Momo tidak mau mendengar penjelasan Wei, justru mengajak Wei membeli makanan. Gagal sudah Wei mengatakan cintanya. Di tempat makanan, si tukang penjual membahas mengenai salju yang telah turun. Mendengar si penjual membahas salju, Momo memberitahu Wei bahwa Momo ingin sekali melihat manusia salju. Mendengar si penjual yang mengatakan Momo memakai baju yang tipis di musim dingin ini, Wei segera memberikan Momo jaket miliknya. Karena kebesaran, Wei membantu Momo melipat lengan jaket tersebut. Ketika Wei membantu Momo melipat lengan jaket, Momo teringat saat Wei mencium Momo di waktu Wei mabuk dan Wei melupakan peristiwa tersebut. Mengingat peristiwa itu pun membuat Momo menolak. Wei membantu Momo melipat lengan jaketnya. Tibalah Momo dan Wei di rumah. Wei memberikan penempel hangat bergambar Doraemon untuk Momo yang telah dibeli Wei sebelumnya. Karena Wei telah mengetahui pengumuman pemadaman listrik yang akan membuat Momo kedinginan. Momo merasa Wei menyukai Doraemon juga. Wei, apa Wei juga menyukai Doraemon? Momo lihat buku catatan Wei penuh dengan gambar Doraemon. Yang padahal Wei membeli segala sesuatu tentang Doraemon itu karena Momo yang menyukainya. Wei lalu mendapatkan pesan grup dari Profesor Chiang dan Chole yang menanyai perihal berhasilkah Wei mengatakan perasaan Wei. Mengetahui gagal, Profesor Chiang dan Chole lalu menghubungi Wei. Wei, bagaimana bisa gadis yang Wei sukai tidak mengerti? Bukankah puisi yang dibuat Wei sangat mudah dimengerti? Sepertinya gadis itu sengaja tidak mengerti Wei. Tentu saja Momo tidak mengerti puisi Wei. Puisi Wei hanya dimengerti bagi para ilmuwan-ilmuwan seperti Wei, Chole, dan Profesor Chiang. Karena gagal, Profesor Chiang mencoba dengan cara lain menanyakan kepada Wei gadis yang Wei sukai jurusannya apa. Mengetahui gadis yang Wei sukai berjurusan akuntansi, Profesor Chiang menyuruh Wei mengatakan perasaan Wei dengan menulis dalam bahasa matematika. Mulailah Wei mengatakan perasaan dengan menulis dalam bahasa matematika. Akankah Wei berhasil? Wei memberikan soal untuk dikerjakan Momo, berharap kali ini Momo akan mengerti maksud Wei. Bukan mengerjakan dan memecahkan soalnya, Momo justru kesal. Wei, hari ini Wei ada masalah apa dengan Momo? Kenapa Wei terus berusaha menghina IQ Momo? Wei jangan ganggu Momo dengan hitungan ini lagi. Karena gagal lagi, Wei memberitahu Profesor Chiang dan Chole. Chole yang mengerti tentang soal hitungan Wei memuji Wei. Tidak terpikir oleh Chole, Wei cukup romantis. Jika Chole wanita, Chole pasti menerima cinta Wei. Gadis yang Wei sukai tidak mau memecahkannya, malah marah-marah. Menyerah saja Wei. Menurut Chole, gadis itu tidak menyukai Wei. Merasa mungkin terlalu bertele-tele, Profesor Chiang kembali lagi menyuruh Wei mengutarakan perasaan dengan menggunakan puisi. Mulailah Wei dengan puisinya. Lagi-lagi bukannya mengerti maksud Wei, Momo malah mengatakan, kesal, gagal dan gagal lagi, Wei pergi ke kamarnya. Di kamar, Wei tidak bisa tidur mengingat perkataan Chole yang mengatakan, menurut Chole, gadis yang Wei sukai tidaklah menyukai Wei. Menyerah saja Wei, tidak bisa tidur, Wei lalu bangun untuk menyeduh teh. Akhirnya lampunya nyala juga. Wei pergi ke kamar mengambil remote AC, menyalakan dan menaikkan suhu AC kamar Momo agar suhu ruangan kamar Momo hangat.
Wei yang telah kembali ke kamar, melihat ke arah jendela, teringat dengan perkataan Momo yang ingin melihat manusia salju. Di cuaca yang dingin dan bersalju, Wei turun membuat manusia salju untuk Momo. Keesokan harinya, Wei yang baru sampai di lab langsung diserbu pertanyaan oleh Profesor Chiang dan Chole. Bagaimana Wei? Kenapa tidak ada kabar kemarin? Apakah berhasil? Mengetahui gagal lagi, Chole kembali mengatakan, "Tuh kan, gadis itu sama sekali tidak menyukaimu, Wei." Saat jam istirahat, melihat Wei tampak tidak sehat, Xiuyin mengkhawatirkan kondisi Wei. Chole lagi-lagi takut sakit Wei akan menular padanya. Sakit Wei disebabkan semalam Wei membuat manusia salju untuk Momo dalam keadaan cuaca yang dingin dan bersalju. Biarpun Chole merasa ketakutan sakit Wei akan menular padanya, namun Chole sebenarnya perhatian kepada Wei. Chole membawa makanan untuk Wei dan membantu Wei meminta izin untuk pulang. Sedangkan Xiuyin yang mengkhawatirkan kondisi Wei, membeli dan memberikan obat untuk Wei. Di lapangan basket, Wang San belajar sambil menunggu Fu Fei bermain basket. Tiba-tiba ketika bermain, Fu Fei didorong hingga jatuh yang membuat Fu Fei emosi dan marah. Ake mencoba menenangkan Fu Fei. Tidak seperti biasanya sikapmu Fu Fei. Sebelum-sebelumnya ketika Fu Fei didorong hingga jatuh, Fu Fei tidaklah marah. Namun kali ini kenapa Fu Fei marah? Wang San yang melihat kondisi Fu Fei menanyakannya. Ada yang salah dengan Fu Fei Wang San, tapi Ake tidak tahu apa penyebabnya. Fu Fei tidak mau memberitahu Ake. Coba Wang San bujuk Fu Fei. Seperti takut dengan Wang San, Fu Fei menurut mengikuti kata-kata Wang San. "Fu Fei, jangan marah lagi. Ayo kita pergi." Di kamarnya, Wei membawa minum dan obat yang diberikan Xiuyin. Namun Wei hanya minum air saja, tidak meminum obat pemberian dari Xiuyin. Di tempat pembelanjaan, Direktur Lina bersama dengan Momo membeli beberapa minuman jus sebagai perbandingan dan inspirasi untuk proyek perusahaan mereka. Selesai memilih, Direktur Lina menyuruh Momo membawa pulang semua minuman jusnya. Menyuruh Momo membuat laporan dan menganalisa semua minuman jus tersebut. Yang lebih parah lagi, Direktur Lina menyuruh Momo membayar semua biaya minuman jus yang telah dibeli oleh Direktur Lina. Yang bisa Momo lakukan hanyalah menyanggupi setiap perintah dari Direktur Lina. Sebelum sampai di rumah, Momo mencari kunci rumah di dalam tasnya. Ternyata kunci rumah Momo tertinggal di kantor Momo. Momo lalu menghubungi Wei dan mendapati suara Wei yang seperti sedang sakit. Momo pun lalu menanyakannya, "Ada apa dengan suaramu, Wei?" "Wei sedang demam." "Bagaimana bisa Wei demam? Wei sudah minum obat, Wei sudah ke dokter, Wei sekarang di mana?" Ingin diperhatikan Momo, Wei dengan manjanya mengatakan, "Wei tidak ke dokter, Wei tidak minum obat. Sekarang Wei berada di rumah." Momo menanyakan, "Apakah di rumah ada obat?" Wei berbohong, di rumah tidak ada obat. Yang padahal di rumah ada obat pemberian dari Xiuyin. "Wei, tunggu sebentar, Momo akan segera pulang." Tidak ingin Momo tahu di rumah ada obat, Wei lalu menyimpan obat pemberian dari Xiuyin tersebut. Wei menunggu Momo pulang. Ketukan pintu pun berbunyi. Wei tampak senang karena Momo yang telah pulang. Wei lalu membukakan pintunya. Yang datang ternyata adalah Xiuyin. Wei kaget, yang datang adalah Xiuyin. Kenapa Xiuyin di sini? Bagaimana Xiuyin mengetahui alamat rumah Wei? Xiuyin beralasan, Chole terus mengusir Xiuyin. Xiuyin lihat laporan Wei belum selesai. Jadi Xiuyin mengantarkan laporannya untuk Wei. Sekalian Xiuyin ingin datang menjenguk Wei. Kalau alamat Wei, Xiuyin bisa mengetahuinya itu dari Chole yang memberitahu Xiuyin. Melihat boneka Doraemon milik Momo, Xiuyin tampak cemburu. Ketukan pintu kembali berbunyi. Wei yang sedang mempersiapkan minuman untuk Xiuyin tidak sempat mencegah Xiuyin yang akan membukakan pintunya. Melihat Xiuyin yang membukakan pintu, Momo kaget. Perang cemburu dan mencari perhatian dari Wei pun dimulai. Momo membawakan minuman untuk Xiuyin dan obat untuk Wei. Sambil memberikan minum, Momo menyuruh Wei untuk meminum obatnya. Namun Wei tidak mengubris ucapan Momo, terus fokus menyelesaikan laporan yang dibawa oleh Xiuyin. Giliran Xiuyin yang memperhatikan Wei. "Wei, minumlah sedikit air dulu. Bukankah pagi tadi Xiuyin telah memberi Wei obat?"
Apa tidak apa-apa jika Wei minum obat lagi? Jawaban Wei adalah, Wei lupa membawa obatnya pulang. Kalau begitu, Wei minumlah obat dulu. Letakkan saja dulu si Yuyin. Sedangkan dari kejauhan, Momo terus memperhatikan dan menguping pembicaraan Wei dan si Yuyin. Mendengar Wei yang belum mau meminum obatnya, Momo menghampiri Wei, menyuruh Wei meminum obat tersebut. Wei pun menurut lalu meminum obatnya. Merasa banggalah Momo karena Wei lebih menuruti kata-katanya. Si Yuyin yang merasa kalah, Wei menuruti kata-kata Momo dengan rasa cemburu. Jadi Momo dan Wei tinggal bersama karena orang tua. Ia si Yuyin, ibu Momo dan ibu Wei adalah teman sekolah. Tidak ingin si Yuyin yang berlama-lama di rumahnya, Wei yang fokus menyelesaikan laporannya, akhirnya laporan tersebut selesai juga. Karena laporannya sudah selesai, si Yuyin pun pamit pulang. Melihat belanjaan Momo yang banyak, Wei membantu Momo membawakan belanjaan Momo. Untuk apa Momo membeli jus sebanyak ini? Untuk penilaian Wei. Sini biar Momo saja yang membawanya. Wei beristirahatlah. Barang-barang ini Momo mau diletakkan di mana? Di kulkas saja Wei. Mendengar kata kulkas, Wei tiba-tiba teringat akan sesuatu. Momo, kau saja yang meletakkan barang-barangnya. Dengan bergumam, aneh, tadi katanya mau membantu meletakkannya. Kalau begitu, Wei bantu Momo membukakan pintu kulkas. Momo, buka saja sendiri. Wei mengarahkan Momo untuk membukakan pintu kulkas yang berisi kejutan kepada Momo. Masih ingat, di tengah turunnya salju, Wei membuatkan manusia salju untuk Momo, lalu meletakkan manusia salju di kulkas. Ternyata manusia saljunya meleleh. Kejutan pun gagal. Lagi-lagi gagal, Wei kesal pergi ke kamarnya. Di perpustakaan, Wang San yang sedang bersama Fu Fei melihat Fu Fei yang kembali lagi tidak bersemangat. Wang San lalu mendapat panggilan dari Momo. Mendengar Wang San berbicara dengan Momo, Fu Fei bangun namun berpura-pura tidur, menguping pembicaraan Momo dan Wang San. Momo menghubungi Wang San untuk menanyakan, orang yang sedang sakit demam sebaiknya masak apa Wang San? Masak bubur saja Momo. Siapa yang demam? Setelah mengetahui Wei yang demam, Wang San memberitahu Momo bagaimana caranya memasak bubur. Mendengar penjelasan cara memasak bubur dari Wang San yang rumit, Momo tidak mau memasakkan bubur untuk Wei. Lupakan saja Wang San, biar saja Wei mati kelaparan. Lagi pula, Wei tidak butuh bubur dari Momo. Namun, bagaimana kalau Wang San datang ke sini dan bantu Momo? Wang San yang sudah mengetahui Fu Fei sedih dan marah karena Momo mengajak Fu Fei pergi bersama-sama ke rumah Wei. Wei sedang sakit Fu Fei. Apa Fu Fei tidak mau menjenguk Wei? Benar tidak mau ke rumah Wei. Akhirnya Wang San mengetahui sebab Fu Fei sedih dan marah-marah. Kenapa Fu Fei harus pergi? Momo tidak mau lagi bertemu dengan Fu Fei. Beberapa hari yang lalu Fu Fei mencari Momo. Momo bilang jangan muncul lagi di hadapannya. Oh, itu sebabnya Fu Fei marah-marah saat bermain basket tadi. Apa Momo dan Fu Fei sudah saling membicarakannya? Momo tidak memberi Fu Fei kesempatan Wang San. Baiklah Fu Fei, Wang San akan membawa Fu Fei ke sana. Sampai di sini pembahasan alur cerita Put Your Head on My Shoulder chapter 11. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Jika teman-teman menyukai videonya Wan Wan, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share channelnya Wan Trisna Story. Akhir kata dari Wan Wan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.